Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Noviantoro Samdan, dengan saya Anissa Taujana dan Bapak Muridno. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Big Data untuk Prediksi Perilaku Konsumen dan Efisiensi Operasional E-commerce dengan Studi Kasus E-commerce X. Pada presentasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa big data tidak hanya berkaitan dengan jumlah data yang besar, tetapi bagaimana data ini dapat diolah menjadi informasi yang dapat membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Pian. Ada Kak Pian, dipersilakan. Pada kesempatan ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis big data. Sebelum masuk ke studi kasus, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep bisnis big data. Terdapat 5 karakteristik utama, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Volume berarti perusahaan harus mengolah data dalam jumlah sangat besar, seperti jutaan transaksi, klik, dan ulasan. Terus ada velocity, berkaitan dengan kecepatan data yang harus mengalir secara real time. Selanjutnya ada variety, yaitu berarti data tidak hanya berupa angka, tetapi juga teks, gambar, lokasi, maupun aktivitas konsumen. Kemudian veracity berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data, data yang duplikat, kosong, atau tidak valid harus dibersihkan. Sedangkan yang paling penting adalah value, yaitu bagaimana seluruh data tersebut akhirnya menghasilkan nilai bisnis, baik berupa peningkatan pendapatan maupun efisiensi operasional. Jadi tujuan akhir big data bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi mengubah data menjadi keputusan bisnis yang bernilai. Selanjutnya, itu eh, big data versus business intelligence. Selanjutnya terdapat perbedaan antara business intelligence atau BI dan dengan big data. Secara sederhana, BI ini lebih banyak digunakan untuk melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Misalnya, perusahaan ingin mengetahui berapa total penjualan bulan lalu dan mengapa hasil tersebut terjadi. Sedangkan big data dapat dianalogikan seperti GPS navigasi. Big data tidak hanya melihat apa yang telah terjadi, tetapi juga membantu perusahaan memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Contohnya, sistem dapat memprediksi konsumen yang berpotensi berhenti berbelanja atau churn. Kemudian, secara otomatis memberikan promosi kepada konsumen tersebut. Dengan demikian, big data memiliki karakter yang lebih prediktif dan preskriptif dibandingkan bisnis intelligence. Selanjutnya ada mengubah data menjadi aksi bisnis. Lalu bagaimana data dapat berubah menjadi sebuah keputusan bisnis? Prosesnya terdiri dari 4 tahap. Pertama, ada mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti website, aplikasi, sistem kasir, dan logistik. Kedua, data tersebut dianalisis dan dibersihkan untuk menemukan pola yang relevan. Ketiga adalah prediksi, yaitu menggunakan hasil analisis untuk memperkirakan perilaku konsumen berikutnya. Dan keempat adalah bertindak. Pada tahap ini, hasil analisis dapat diterapkan menjadi promosi otomatis, rekomendasi produk, maupun peringatan terhadap masalah operasional. Artinya, big data seharusnya tidak berhenti pada laporan atau dashboard saja, tetapi harus menghasilkan aksi dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Selanjutnya studi kasus e-commerce X. Dalam kasus ini e-commerce X memiliki 1.000 transaksi dan 500 pelanggan. Perusahaan mengalami stagnasi bisnis sehingga kita mencoba mendiagnosis masalah berdasarkan 4 sumber data utama.
Yang pertama, data transaksi untuk mengetahui sumber pendapatan perusahaan. Yang kedua, data konsumen, yaitu untuk melihat loyalitas serta risiko kehilangan pelanggan. Yang ketiga, clickstream, yaitu rekaman aktivitas digital pelanggan di website. Dan yang keempat, data operasional, terutama berkaitan dengan efektivitas, kecepatan pengiriman barang. 4 sumber data inilah yang kemudian kita gunakan untuk menghasilkan beberapa insight bisnis. Next, analisis transaksi. Insight pertama berasal dari data transaksi. Berdasarkan hasil analisa e-commerce X memiliki net revenue sebesar 4,27 miliar dengan average order value sekitar 4,2 juta, namun terdapat masalah yang cukup serius, yaitu tingkat pembatalan atau return mencapai 28,7%. Artinya hampir 3 dari 10 pesanan berpotensi batal atau dikembalikan. Dari sisi kategori, fashion menjadi salah satu kategori terbesar, sedangkan dari sisi kanal, marketplace menghasilkan sekitar 1,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan website sekitar 922 juta. Implikasi bisnisnya adalah perusahaan dapat memprioritaskan persediaan fashion pada marketplace. Namun pada saat yang sama, perusahaan harus segera mencari penyebab tingginya tingkat pembatalan dan retur karena hal tersebut dapat menimbulkan kebocoran biaya. Segmentasi RFM. Insight kedua adalah memahami karakteristik pelanggan menggunakan segmentasi RFM. RFM merupakan dari singkatan dari resensi, frekuensi, dan monetary. Resensi adalah melihat kapan terakhir pelanggan bertransaksi. Frekuensi adalah melihat seberapa sering pelanggan melakukan transaksi, sedangkan monetary menunjukkan seberapa besar nilai uang yang telah dibelanjakan oleh pelanggan. Melalui pendekatan ini, pelanggan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Misalnya champion atau loyal customer, yaitu customer bernilai tinggi yang dapat diberikan penawaran produk premium. Kemudian terdapat kelompok at risk, yaitu pelanggan yang sebelumnya bernilai tinggi tetapi mulai jarang melakukan transaksi. Kelompok at risk inilah yang perlu menjadi prioritas program retensi melalui voucher, diskon, atau program win back yang lebih terarah. Next. Risiko churn. Hasil segmentasi tadi menunjukkan adanya risiko yang cukup besar sebanyak 45,8% atau 229 dari 500 pelanggan berada dalam kategori konsumen dengan risiko churn yang tinggi. Churn berarti kondisi ketika pelanggan berhenti bertransaksi dan meninggalkan platform. Karakteristik pelanggan ini adalah sebelumnya mereka memiliki nilai belanja yang cukup tinggi, tetapi sudah cukup lama tidak kembali melakukan transaksi. Jika perusahaan memberikan promosi kepada seluruh pelanggan, maka anggaran promosi menjadi tidak efisien. Karena itu, pendekatan big data memungkinkan perusahaan menjalankan promosi personal, yaitu hanya menargetkan 229 pelanggan yang memang memiliki risiko tinggi meninggalkan perusahaan. Dengan demikian, biaya promosi dapat digunakan dengan lebih efektif. Jejak digital pelanggan. Insight berikutnya berasal dari clickstream atau jejak aktivitas digital pelanggan. Dari analisis sumber traffic, email marketing memiliki conversion rate tertinggi sebesar 16,72%. Kemudian paid ads sebesar 15,57%, direct sebesar 15,5%, dan organic search sekitar 14,66%. Sedangkan push notification memiliki conversion rate yang lebih rendah, yaitu sekitar 11,50%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa email marketing merupakan salah satu kanal yang paling efektif menghasilkan transaksi. Implikasinya perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengurangi anggaran pada kanal yang kurang efektif dan mengalokasikannya kepada kampanye email marketing yang memberikan tingkat konversi lebih tinggi. Kebocoran funnel atau keranjang belanja. Masih berkaitan dengan clickstream,
kita menemukan masalah lain pada panel pembelian. Pada tahap search and view, tingkat konversinya sekitar 6-7%. Namun ketika konsumen sudah memasukkan produk ke keranjang atau add to cart, tingkat konversinya hanya sekitar 2,39%. Hal tersebut menunjukkan adanya kebocoran yang cukup besar dalam proses pembelian. Nah, konsumen sebenarnya sudah memiliki niat membeli karena sudah memasukkan barang ke keranjang, tetapi tidak menyelesaikan pembayaran. Kemudian, kemungkinan yang perlu dievaluasi perusahaan antara lain proses checkout yang terlalu rumit atau adanya biaya tambahan, seperti ongkos kirim yang baru diketahui pelanggan pada tahap akhir. Karena itu, perusahaan perlu menyederhanakan proses checkout dan meningkatkan transparansi biaya sejak awal. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Anissa. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait insight 4, yaitu terkait realita pengiriman barang efisiensi operasional, di mana insight keempat ini berkaitan dengan kinerja logistik. Data menunjukkan bahwa tingkat pengiriman tepat waktu hanya 48,5% dengan rata-rata waktu pengiriman sekitar 7 hari. Artinya, lebih dari separuh pelanggan mengalami keterlambatan atau menerima barang lebih dari 7 hari. Jika dibandingkan berdasarkan ekspedisi, GNE menjadi yang tercepat dengan rata-rata 7 hari, sedangkan si cepat menjadi paling lambat dengan rata-rata sekitar 8 hari. Data ini dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kerjasama dengan mitra logistik. Perusahaan dapat memperbaiki Service Level Agreement atau SLA, menetapkan standar waktu pengiriman yang lebih ketat, atau mengalihkan volume pengiriman kepada mitra dengan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu terkait customer 360. Seluruh data tadi kemudian dapat digabungkan menjadi konsep customer 360. Jadi sebagai contoh, terdapat seorang pelanggan bernama Budi. Dari data transaksi diketahui bahwa Budi sering membeli produk kategori fashion melalui marketplace. Dari Clickstream diketahui bahwa Budi meninggalkan barang di keranjang belanja. Dari analisis RFM, Budi termasuk pelanggan at risk atau beresiko churn. Kemudian dari data operasional diketahui bahwa pesanan sebelumnya terlambat 8 hari dan dikirim melalui si cepat. Ketika semua data tersebut terintegrasi, sistem dapat mengambil keputusan secara lebih personal. Misalnya, sistem secara otomatis mengirimkan email marketing berupa diskon khusus produk fashion sebagai bentuk kompensasi sekaligus upaya mempertahankan pelanggan. Inilah kekuatan customer 360, di mana perusahaan tidak lagi melihat data secara terpisah, tetapi melihat satu pelanggan secara utuh dari berbagai sudut. Selanjutnya, terkait dampak finansial dan nilai bisnis. Jadi pertanyaan ini, apakah investasi big data memberikan manfaat secara finansial? Berdasarkan skenario pada studi kasus ini, implementasi analitik data dapat meningkatkan conversion rate dari 2,1% menjadi 3,8%. Jadi customer churn dapat ditekan dari 18% menjadi 11%. Selain itu, nilai rata-rata belanja meningkat sebesar 185.000 menjadi 231.500 dengan biaya implementasi sekitar 6,25 miliar dan manfaat bersih tambahan sekitar 17,4 miliar. Sehingga diperoleh return of investment kumulatif 3 tahun sebesar 288,4%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan analitik big data bukan semata-mata menjadi biaya teknologi. Jika diterapkan secara tepat, investasi tersebut dapat menghasilkan nilai bisnis melalui peningkatan penjualan efisiensi operasional dan pengurangan berbagai kebocoran biaya. Sehingga dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 langkah strategis yang dapat dilakukan e-commerce X. Yang pertama yaitu melakukan personalisasi promo, di mana perusahaan sebaiknya mengurangi promosi massal dan lebih fokus memberikan promosi kepada pelanggan yang masuk kategori at risk
maupun loss berdasarkan segmentasi RFM. Yang kedua yaitu melakukan perbaikan check out. Perusahaan harus mencari penyebab banyaknya konsumen meninggalkan keranjang, menyederhanakan proses pembayaran, dan memberikan informasi biaya pengiriman secara transparan. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi logistik, di mana perusahaan perlu menetapkan standar waktu pengiriman maksimal dan mengalokasikan lebih banyak pengiriman kepada ekspedisi dengan performa yang lebih baik. Dan keempat yaitu melakukan tata kelola data, karena data merupakan aset perusahaan, maka privasi pelanggan harus dijaga dan kualitas data terus harus dipelihara. Jadi, pesan utama dari studi kasus ini adalah bahwa big data baru memiliki nilai ketika perusahaan mampu mengubah data menjadi insight. Insight ini menjadi keputusan, dan keputusan tersebut menjadi tindakan bisnis yang terukur. Jadi, demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis big data untuk prediksi perilaku konsumen dan efisiensi operasional e-commerce X. Jadi dari pembahasan ini kita dapat lihat bahwa integrasi antara data transaksi, data konsumen, clickstream, dan data operasional memungkinkan perusahaan memahami pelanggan secara lebih menyeluruh sekaligus meningkatkan efisiensi operasionalnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat penyampaian pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.